Di tengah musim dingin yang menusuk tulang pada tahun 1867 di kota Warsawa yang sedang tercekik oleh penjajahan Kekaisaran Rusia, lahir seorang bayi perempuan bernama Maria Salomea Sklodowska. Saat itu, Polandia bukanlah negara merdeka. Bahasa Polandia dilarang, budaya mereka ditekan, dan harapan seolah tertutup salju abadi. Namun, di dalam rumah sederhana itu, tersimpan api semangat yang suatu hari nanti akan menerangi seluruh dunia. Bayi ini tidak tahu bahwa ia ditakdirkan menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah sains. Maria tumbuh menjadi gadis yang cerdas luar biasa. Tapi ada satu tembok besar yang menghalanginya. Ia seorang wanita dan ia orang Polandia. Pada masa itu, universitas resmi tertutup rapat baginya. Apakah dia menyerah? Tidak. Maria bergabung dengan Flying University, sebuah universitas rahasia bawah tanah. Di ruang loteng yang gelap dan pengap, bersama pemuda-pemudi lain, ia belajar sains dengan berbisik, selalu waspada terhadap patroli tentara Rusia. Disinilah, di tengah ketakutan, mimpi besarnya untuk mengejar ilmu mulai terbentuk. Dengan tabungan sisa kerja sebagai guru, Maria nekat pindah ke Paris pada usia 24 tahun. Ia mengubah namanya menjadi Marie Curie. Namun, kehidupan di kota cahaya ternyata jauh dari kata mewah. Ia tinggal di loteng kecil tanpa pemanas. Seringkali, Marie pingsan di perpustakaan karena kelaparan, hanya memakan roti dan teh. Tapi baginya, rasa lapar itu harga yang murah demi bisa menyentuh buku-buku fisika di Universitas Sorbonne. Ketekunannya tak tertandingi. Di Paris, takdir mempertemukannya dengan Pierre, seorang ilmuwan brilian yang menjadi partner hidup dan kerjanya. Mereka menikah bukan dengan pesta mewah, melainkan dengan 2 sepeda untuk bulan madu. Laboratorium mereka bukan gedung megah, melainkan sebuah gudang tuah kusam yang bocor dan penuh debu. Di tempat itulah mereka bekerja siang malam, mengaduk biji uranium dengan batang besi. Tangan mereka kasar, pakaian mereka kotor, namun mata mereka berbinar, mencari sesuatu yang tak terlihat. En observant ces éléments, je commence à comprendre les forces qui façonnent notre monde. Lelah bertahun-tahun akhirnya terbayar. Suatu malam di tahun 1898. Saat mereka mengecek laboratorium, Marie melihat pemandangan yang ajaib. Dari ember kaleng, memancarkan cahaya biru lembut yang indah. Itu adalah radium, unsur baru yang belum pernah dikenal manusia. Marie menyadari mereka tidak hanya menemukan unsur baru, tapi juga membuka gerbang menuju era atom. Cahaya biru itu adalah keindahan dan juga awal dari pengorbanan terbesar. Berita penemuan itu mengguncang dunia. Pada tahun 1903, Marie Curie melangkah naik ke panggung di Stockholm. Sejarah tercipta. Ia menjadi wanita pertama dalam sejarah umat manusia yang menerima hadiah Nobel, tepatnya di bidang fisika. Dunia akhirnya mengakui kecerdasannya.
seorang wanita yang dulu ditolak kuliah di negerinya sendiri. Namun, di balik sorak-sorai itu, Marie tetap rendah hati. Baginya, hadiah ini bukan tentang kemewahan, tapi bukti bahwa kebenaran ilmiah tidak mengenal gender. Tragedi datang ketika Pierre tewas tertabrak kereta kuda, meninggalkan Mary sendirian dengan 2 anak dan kesedihan mendalam. Tapi saat Perang Dunia I pecah, Marie tidak duduk diam menangis. Ia menyadari bahwa Cinerex bisa menyelamatkan nyawa tentara dengan menunjukkan lokasi peluru di tubuh mereka. Dengan cekatan, ia mengubah mobil-mobil tua menjadi unit radiologi bergerak yang dijuluki Petite Curie. Ia sendiri menyetir mobil itu ke garis depan medan perang yang berlumpur, menyelamatkan ribuan nyawa prajurit. Ilmu pengetahuannya kini menjadi senjata untuk kemanusiaan. Stockholm Concerthuset 1911, Marie menerima Nobel di bidang kimia, menjadikannya orang pertama yang memenangkan 2 Nobel. Namun, tubuh rapuhnya mulai hancur. Selama puluhan tahun, ia terpapar radiasi tanpa perlindungan. Ia wafat pada tahun 1934 akibat anemia aplastik yang disebabkan oleh radiasi. Hingga hari ini, lebih dari 1 abad kemudian, buku catatan laboratoriumnya masih mengandung radioaktif untuk disentuh tanpa alat pelindung. Mereka disimpan dalam peti berlapis timbal bersinar lemah, menjadi saksi bisu pengorbanan total seorang ilmuwan demi kemajuan umat manusia. Terima kasih telah menyaksikan Lensa Sejarah. Klik subscribe untuk mendukung kami menceritakan kisah hebat lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.